Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adrati wa janna syana syanahin janna qatul muqrabin wa sallam alaihi hadal kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa kullu sunan sunan ba'ana wa madina jatina sunna syahina husan ila mahadina ala kayak malang talamidi ma'asatin wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 106. As-siqatul kadzibah. Kepercayaan yang dusta. Judulnya luar biasa. Besoknya takhiruz zawaj, mengakhirkan nikah. Kalau itu kayaknya kita banget. Siqatul kadzibah, kepercayaan yang dusta. Wa minal fitani, lan iku termasuk fitnah. Alladzi bulina, yang diuji sapa kita biaklan fitnah. Buli itu mungkin dari bahasa Arab ya. Buli, diuji, dicoba, dibuli. Tahawunu utawi ngegampang fil muhafadzati ing dalam menjaga alal mar'ati ing atase mar'ah. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi, salah satu perilaku muslim modern yang kurang baik adalah meremehkan di dalam menjaga perempuan. Kayaknya perempuan itu sudah aman, padahal enggak. Sehingga muncul sesuatu yang enggak baik. At-tahawun fil muhafadzati 'alal mar'ah, yaitu ngegampang meremehkan tentang menjaga perempuan. Fabainana mongko di antara kita kasirun banyak orang minarijali saking laki-laki, maksudnya dari ayah, dari kakak, dari pihak laki-laki, ka'annahu kuyak takidu percaya fi jazmin qatiin, dalam keputusan yang pasti. Mereka menganggap, percaya, yakin 100% anak ahlahu, saat temene keluargane, iku fi ismatin kamilatin, ing dalam penjagaan yang sempurna. Mereka percaya kayoke anak perempuannya neng Malang, neng Jogja, di kampus-kampus kayoke sudah aman. Keluarga, ayah, orang tua yang terlalu meremehkan persoalan ini jadi awal dari bencana yang nanti akan ada penyesalan. Kalau Anda nanti jadi orang tua, maka marilah kita bersama-sama untuk cukup perhatian terhadap ini. Kalau ada anak kita yang di luar, banyak toh kasusnya, koyoi aman ternyata nggak aman. Banyak sebagian dari kita itu kayaknya merasa yakin bener bahwa keluarganya, terutama yang perempuan, itu fi ismatin kamilatin, di dalam penjagaan yang sempurna. Tata hasanu, yang terjaga sapa biya kelawan ismah tadi sapa mar'ah, tahassunan ing dalam penjagaan, laisa kang ora ana fi istitaatin, ing dalam kemampuan makhlukin, ayang hudo, yang to menembus ilahia maring penjagaan minu saking ahlu. Seolah-olah kalau kita sudah di sini, kemudian anak kita di Jogja, di luar kota, merasa kita aman. Bahkan kadang di pondok. Kalau anak saya kan sudah di pondok, kemudian dicul. Padahal di pondok kan kita juga di pondok juga nggak tahu juga. Artinya kalau saya sama ibu, ustaz sama ibu, kita kan juga nggak bisa jaga Anda, tidak bisa jaga semuanya sehari semalam toh. Kita hanya saling percaya saja. Karena itu kalau kita, orang tua kita, masing-masing juga nggak peduli, pokoknya cul di pondok, itu terlalu sembrono. Karena itu kita juga, kalau nanti Anda jadi ibu, jangan pernah berpikir kalau, wis anakku wis pakai pondok aman. Enggak. Pondok itu juga membantu, tetapi kita sebagai orang tua juga harus punya kepedulian itu. Ditelepon tiap minggu. Ada loh yang dari rumah berangkat ke pondok, ternyata nggak sampai pondok. Sampai hari ini pun nggak masuk pondok.
tapi ngomong ke bapake masukin yang pondok coba. Itu juga ada. Nah, kayak gini kan harus dikonfirmasi apa yang terjadi. Jangan kemudian percaya anak saya tuh Ustadz sudah besar, sudah semester 7. Di semester 7 itu yang dirawasi. Karena sudah merasa akan segera menikah. Karena saya kan sudah dewasa. Yo karena dewasa itu yang kemudian perlu perhatiannya lebih. Kalau dulu ada teman perempuan senangannya metu keluyuran kondi. Sampean gak wedi to, Mbak? Loh, apa yang saya takuti? Wong saya lo cantik, mesti aman di mana-mana. Mesti enek sing jogo katanya. Ini luar biasa logikanya. Saya lo Mas Ayu, masuk enek wong sing anu. Biasanya kemana-mana mesti enek sing ngawal, sing bantu. Gowo apa tak gawakno, Mbak. Jadi dia memanfaatkan itunya. Ada yang begitu, tapi enggak lah, itu enggak bagus. Kita diingatkan oleh Said Maliki bahwa ada hal yang kita perlu perhatian. Ini mungkin tradisi di Timur Tengah, tapi sangat mungkin kita juga begitu. Kita menjadi sangat yakin seolah-olah keluarga kita aman. Enggak ada yang bisa mengganggu, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Wa ana utai ingsun iku usami mengatakan, menyebutkan hadza, kalau ada keluarga yang merasa istri, keluarga, anak perempuannya merasa aman sudah, sehingga kemudian dia tidak begitu serius untuk memantau keluarganya. Saya menyebut hadza ikut tahfilan, berarti kelupaan, atau wala ubali, bahkan tidak peduli. Itu berarti menunjukkan orang tuanya bisa saja menjadi tidak peduli atau dia lupa kalau dia punya anak perempuan yang ada di Malang. Karena ada toh kabar sehat atau telas. Saya biasanya yang WA gitu apa ya. Hari ini alhamdulillah putri masih ingat toh, masih punya anak perempuan di pondok di Malang. Keadaan sehat, cuma uang saya sudah habis. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan bahwa anaknya ada yang di Malang. Biasanya mahasiswa kan gitu, besok kuliah Ustadz ngapunten sekedar mengingatkan besok jenengan ada jadwal ngajar di kelas saya. Itu mahasiswa yang luar biasa. Setiap mau masuk diingatkan besoknya. Kalau kita juga gitu mengingatkan abah kita setiap akhir bulan bahwa kita punya anak loh ya yang di Malang. Kata ini Said Alwi, kalau ada orang tua yang kemudian tidak cukup peduli untuk memperhatikan anaknya, apalagi yang di luar kota, di luar rumah, maka itu berarti tahfilan, itu berarti dia lupa atau wala ubali, atau tidak peduli. Fa'innahu la ismata, karena tidak ada keterjagaan lirajulin, karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan anak-anak kita, baik laki-laki wala limra'atan. Laki-laki atau perempuan sama-sama bahayanya anak kita. Laki-laki biasanya neng kosan, yo gak ono sing ngontrol. Mungkin bukan hanya hubungan pertemanannya, tapi kadang salate. Lah neng kosan kira-kira salate kayak apa? Salat anak kita masih salat ah, terutama subuhe. Biasanya Ustaz, kalau malam rapat organisasi memikirkan umat. Biasanya kan gitu toh, mahasiswa. Ini rapat memikirkan umat sampai malam, isuwe kan ada subuhan. Umat yang mana yang dipikirkan tanpa subuhan? Itu loh. Tidak ada yang aman li rajulin walam ro'atin. Ila bil bukti, kecuali jauh an madhonir roibi, saking dugaan yang meragukan. Nggak ada yang aman dari sesuatu, karena itu kalau kita nanti Anda punya anak, laki-laki atau perempuan sama saja, kita harus punya cukup kepedulian terhadap mereka. Tidak ada alasan, Ustaz ini kan sudah besar, sudah mahasiswa. Enggak ada yang menjamin anak kita itu. Dulu kan sudah saya pondokkan mulai sanawiyah. Siapa yang menjamin bahwa sanawiyahnya di pondok, aliyahnya di pondok, kemudian kuliah di kampus, itu bisa tetap terjaga. Tidak sedikit juga toh, yang teman-teman mahasiswi yang jatuh dalam sesuatu yang enggak baik, itu awalnya juga sanawiyah aliyahnya di pondok. Artinya
tidak ada jaminan. Karena itu kita sebagai orang tua marilah sama-sama punya kepedulian pada anak-anak kita. Karena nanti kalau ada sesuatu yang nggak benar, yang ditanya itu kita, orang tua. Bukan hanya anak. Orang tuanya kan juga harus mempertanggungjawabkan karena mereka, anak-anak kita itu adalah amanah yang diberikan Tuhan pada kita. Naam, benar. Ana utai ingsun iku la amtari, tidak mengingkari. Tadi dikatakan tahwilan wala ubali, keras banget bahasanya. Itu berarti orang-orang tua yang nggak peduli. Ini masih ditegaskan. Saya terus terang mengatakan itu dalam bahasa kita itu. Ana la umtari, saya tidak mengingkari fi ghaflatin. Yang dalam lupa, berarti benar-benar mereka orang tua itu lupa. Sopoman wong yak takidu, yang percaya fi ahli dalam keluargane tilkal akidata, yang dalam keyakinan asad dijata yang dusta. Kalau ada orang tua kok percaya begitu saja pada anaknya, maka itu keyakinan yang dusta. Banyak tuh kasusnya yang apa itu kemarin diceritakan ibu itu yang bimbingannya. Mahasiswa di Malang lapor orang tuanya, pokoknya saya tuh sukses nih, IP saya 3, ternyata mulai semester 3 nggak pernah kuliah. Begitu ke sini orang tuanya nangis-nangis, kemudian ternyata dihitung-hitung sampai 14 semester nggak akan selesai. Akhirnya pindah. Coba, padahal cerita ke orang tuanya, alhamdulillah IP saya bagus 3,3, apik pokoknya. Bahkan kalau ceritanya kemarin kan sampai orang tua itu mau mendaftarkan anaknya itu untuk umroh. Gak gelem anaknya. Saya itu sibuk di kampus. Gak mau didaftarkan umroh. Padahal mulai semester awal, semester matukok ma'had, mereka gak kuliah. Coba, ini loh yang kemudian kalau ada orang tua percaya begitu saja terhadap anaknya yang terjadi di luaran, maka itu kepercayaan yang dusta. Harus dicek anaknya. Iki sapa balik nang pondok, mak nyeluk emak toh. Nah, kita itu ya oleh lah anak sing nyeluk umi atau emak. Mak saya mau balik nang pondok disangoni, dicek. Wis teko ndi? Balik nang pondok tenan enggak? Gue berangkat ke rumah ternyata enggak pernah balik ke pondok. Enggak tahu kemana. Karena itulah kata Imam ini, Said Alwi, kalau ada orang kemudian percaya begitu saja tentang keadaan keluarganya yang di luaran, itu kepercayaan yang dusta. Itu patut diperhitungkan ulang kepercayaannya. Walau kana lamun ana lana kedya kaya nak apalagi anak takida yang terpercaya sapa kita fi imroatin yang dalam kasus anak perempuan. Hadil akidah yang kepercayaan ini. Apalagi untuk anak perempuan. Wah itu luar biasa. Terlalu sembrono bagi orang tua yang begitu saja melepaskan anak perempuannya. Lakanat mongko napa hadil mar'atu iku ayu wahidatin, salah satu bagian minisa isaidil wujud. Berarti termasuk dari anak-anak Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada kemudian seorang perempuan sekarang yang kemudian bisa dipercaya yang luar biasa, itu berarti anak itu mengalahkan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah aja loh, masih diawasi abai, apalagi anak-anak kita. Dengan konteks yang seperti ini. Sehingga artinya kita ini tugas untuk orang tua. Kalau Anda nanti jadi orang tua juga, jangan pernah lupa kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki. Dimanapun harus dilihat kaya apa. Fa'innahum mongko sak temene nisa'u sayyidil wujud, putri-putri, istri dan putrine Kanjeng Nabi, walasaka lan tidak ada keraguan iku afdhalun nisa'i hadil ummah. Istri Nabi dan putri-putri Nabi itu adalah tanpa ada keraguan mereka adalah afdhalun nisa'i hadil ummah, yaitu perempuan terbaik dari umat ini. Alladhiya kang utawi hadil ummah iku khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan, yang muncul linnasi untuk manusia. Tetapi walaupun begitu, walaupun putrine Nabi, istri Nabi itu perempuan terbaik, wa ma'adzalika addabahunna, masih ngajari etika sapa huna ing mereka sapa rabbuhunna pangerane. Banyak ayat Al-Qur'an yang diturunkan khusus untuk
para istri Nabi dan keluarga perempuan Nabi. Bima adabahuna, bima kelan barang adabahuna kang ngajari etika, adab guna ing sapa rob guna ing mereka bi kelan ma. Wahal yang dulu, adakah melihat, memperhatikan sapa al-qari, orang yang baca Al-Qur'an adaban ing etika fauqa ayakula, di atas yang ngucap sapa man lahuna maring perempuan sapa robuna pangerane fi kitabina ing dalem kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya nisa'in nabi. Ini ayat Al-Qur'an. Ini beberapa ayat Al-Qur'an yang secara khusus ngajari para istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Ya nisa'in nabi, hai istri-istri Nabi. Lastuna ora ana sapa sira kabeh iku kaahadin, seperti seseorang minan nisa'i saking orang-orang. Kata Allah, para istri Nabi itu tidak seperti perempuan yang lain. Ini takoi tunna lamuno takwa sapa kita. Kalau mereka bertakwa maka nilainya jauh di atas mereka. Itu janjine Allah pada para istri Nabi itu perempuan terpilih, yang mereka adalah perempuan-perempuan terbaik. Tapi walaupun begitu, mereka sudah oleh Allah, coba Allah sendiri yang menyatakan para istri Nabi itu adalah tidak sama dengan perempuan biasa. Tapi apa yang kemudian dikatakan Allah? Fala tahdokna, maka jangan pernah berkata lembut bil qauli kelawan ucapan. Fatoma'a, maka kemudian bisa menjadi berharap. Sapa alladzina, orang-orang fi qalbi kang ing dalem atine man apa maradun, penyakit. Istri Nabi itu walaupun diakui oleh Allah, dinyatakan oleh Allah sebagai perempuan yang utama, tapi kata Allah, jangan pernah memancing laki-laki dengan ucapan yang lembut. Apa dalam bahasa kita? Kemayu. Jangan pernah berperilaku kemayu kepada orang lain. Coba. Kita jangan mancing-mancing. Mas, gak kuat ini. Gue neng kondektor bis. Kok gak ada barangnya. Kata Allah, wala tadokna bil qauli. Jangan pernah ucapan mereka itu menjadi ucapan yang kemenyek, yang kemudian memancing orang-orang yang pikirannya jahat. Karena laki-laki itu kemudian kalau kena suara begitu kan agak aneh, toh masih agak ngaleman. Saya nggak tahu, tapi kadang lewat ngarep kelas ngomongannya kemenyek banget. Ada gitu kan. Kalau santri enggak lah. Pak santri malah galak banget. Lapo? itu. Enak sih gitu. Coba Nabi Tuhan itu mengingatkan di sini, wala tahdokna bil qaul. Jangan pernah kemenyek sehingga kemudian memancing nafsu laki-laki, memancing orang lain untuk perilaku yang tidak baik. Fakulna, maka kemudian ngucap sapa sira kaulan ma'rufan ing ucapan yang baik. Baik, tegas, tidak kemenyek. Itu untuk istri Nabi loh, disuruh begitu. Apalagi kita. Wakorna, itu satu, ucapannya nggak boleh kemenyek. Yang kedua, wakorna, lana tepono sopo mereka fi buyutikuna, ing dalam rumahnya. Kalau nggak penting untuk lungo, nggak usah banyak bepergian. Jangan kok, Mbak, ini kok kita suwe nang kamar gak metu-metu ya. Kayaknya sepeda motor saya, aku nggak sepeda motor gak pernah metu. Enggak. Kata Allah untuk istri Nabi, satu, wakorna fi buyutikunna, kalau tidak terpaksa keluar nggak perlu keluar. Apalagi corona. Apalagi gak nggawa masker ditangkap satpam. Kan wilayah wajib masker. Di depan itu kan ada apa namanya? Wilayah Anda memasuki wilayah wajib masker. Kata Allah, jangan sering keluar kalau nggak perlu. Jadi nggak perlu di rumah aja. Ustaz tuh kalau nggak penting nggak. Ustaz bukan orang yang suka keluar. Daripada keluar tidur atau di rumah nggak rapopo lah. Ngapain timbang keluar? Panas banget. Jadi hitam toh. Misalnya kan gitu. Nah, kalau nggak penting keluar, dari dulu Ustaz nggak pernah, bukan orang yang suka keluar, kecuali
kadang kita keluar tuh kepeksa karena diajak. Nah, enggak diajak, pilih di rumah aja ngapain keluar. Karena ngikuti saran Al-Quran. Tidak akan keluar kecuali terpaksa. Waqarna fi buyutikanna, itu pesannya Nabi, pesannya Allah dalam Al-Quran. Terkait dengan perempuan, satu, suaranya jangan kemenyek. Kedua, tidak perlu keluar rumah kalau nggak terpaksa. Boleh keluar rumah, tetapi kalau memang butuh. Kalau enggak, yo ngapain. Jangan kemudian timbang nganggur di rumah. Enggak. Timbang nganggur keluar. Lebih baik di rumah, bukan di balik. Kita kan sering, rumah bosen. Ya, di aski lah. Balik bosen di rumah, pengen keluar. Nah, kita kan bukan. Daripada keluar kan lebih bagus buka laptop, gawe skripsi, kerjakan lab, gawe opo lah. Kan lebih bagus toh. Itu kedua. Yang ketiga, wala tabarut zina. Jangan berhias yang berlebihan. Tabarujal jahiliyati, koyok cara perhiasannya orang jahiliyah. Kalau berdandan jangan berlebihan. Koyok jahiliyah al-ula yang dulu. Sing apa namanya? Dikerik alise, idepe digunting. Terus apa maneh. Akhirnya kita yang melihat itu takut sendiri, bukan senang. Tambah wedi iki apa? Nah, kan ada tuh yang lebih menakutkan daripada yang kalau Ustaz itu tipe orang yang suka apa? Naturalis ya, yang apa adanya. Iya, ini kampus ada anak mahasiswi yang pakai dandannya aneh-aneh itu. Kita tuh malah kikuk dewi iki apa maksudnya arek iki. Iya kan ada toh, mahasiswa S1, mahasiswa S2, kadang ada yang dandanane iki mau ke pesta apa mau kampus. Kita yang dosennya wis lungguh ning ngarep dhewe. Kita dosennya kan susah ini. Iki maunya apa? Nah ini. Kan ada yang gitu. Kata Nabi, kata Allah, yang ketiga, jangan berdandan yang berlebihan. Berdandan boleh, karena perempuan kan harus tampil modis, funky, modis, terus apalah. Tapi jangan kemudian sampai lupa aslinya. Iki sopo, kok menjadi berbeda. Nah, itu pesannya Allah di dalam Al-Quran untuk para istri Nabi. Suaranya jangan kemenyek. Kalau nggak perlu keluar, nggak perlu keluar. Kalau berdandan jangan berlebihan. 3. Pesan sudah 3. Kemudian yang keempat, wa aqimis shalah. Jangan lupa sholat. Wa ati zakat. Dan kelima zakat. Lah kita sudah kaya zakat, sedekah. Yang seterusnya wa ati'nallaha wa rasulah. Dan taat pada Allah dan Rasulnya. Itu pesan khusus untuk nisa'in Nabi. Coba, para istri Nabi, keluarga Nabi, para anak-anak perempuan Nabi, pokoknya miliknya Nabi dari kaum perempuan, istri atau anak perempuannya. Itu pesannya Allah di dalam Al-Quran. Kenapa harus begitu? Innama yuridu, karena menginginkan sapa Allah liyudhiba, untuk menghilangkan angkum saking sira kabeh aritsa, ing sesuatu yang kotor, sesuatu yang enggak baik, ahlal bait. Wa yutahhirakum tadhira. Karena Allah ingin membersihkan ahlul bait Nabi dari segala sesuatu yang enggak baik. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersih dari segala sesuatu yang enggak baik. Nah, artinya kalau kita belajar dari sini, maka agar kita juga sama dibersihkan oleh Allah, yutahhirukum tadhira. 1, rajin sholat, 2, rajin zakat, 3, taat pada aturan Kanjeng Nabi dan Allah. Nah, seterusnya, yang 3 pertama tadi, ucapannya harus jelas, nggak kemenyek, yang kemudian menjadi persoalan. Yang kedua, tidak perlu keluar rumah kalau nggak penting. Yang ketiga, tidak berdandan berlebihan. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah Ta'ala aidan, fihina ing dalam kasus nisa'in Nabi, fi kitabil majid ing dalam kitab Al-Quran, wa idza sa'ama. Ini kalau ini ayat ini terkait dengan laki-laki yang akan berhubungan komunikasi dengan keluarga Nabi yang perempuan. Al-Quran malah mengatakan begini, wa idza sa'altumuhunna, nalikane meminta sapa sira
guna ing para istri Nabi dan keluarga Nabi, keluarga perempuan Nabi, mataan ing sesuatu. Kalau misalnya mau sesuatu, mungkin ngambil apa gitu ya, diperintah Nabi untuk ngambil apa di rumah, sehingga harus pamitan ke istri Nabi atau para putri Nabi. Apa yang diperintahkan Al-Quran untuk para laki-laki? Fas'aluhunna, mongko mintau sapa sira hunna ing nisaun Nabi tadi min waroi hijabin, dari belakang tabir. Jadi nggak ketemu langsung, tapi di belakang tabir. Kenapa harus begitu? Dzalikum krana utawi seperti itu tadi, dari belakang tabir yang nggak ketemu langsung, atau pakai hijab, pakai kerudung, ikut azharu, luweh bersih, membersihkan lubikum, maring hatimu, wa kulubihinna, lan hati mereka. Coba laki-laki perempuan tidak perlu ketemu langsung, karena itu akan menjadi lebih bersih hati kita, nggak kepikir. Coba kalian ketemu itu tadi alisnya lapo ya kok malih Sayyidah Fatimah tadi ngapain kok tapi kalau di belakang tabir kan sudah selesai. Kita mungkin tidak sampai di belakang tabir karena kondisinya yang berbeda, tetapi paling enggak kita dengan orang lain kalau bukan mahramnya jangan perlu terlalu sering ketemu kalau sesuatu yang enggak penting. Gitulah. Wa adzunu, ini etika kepada para istri Nabi. Ini artinya ayat-ayat ini dipakai oleh Said Maliki untuk menunjukkan bahwa hubungan laki-laki perempuan itu perlu diperhatikan, sehingga jangan mudah percaya kepada apa yang terjadi kepada anak-anak kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Wa adzanu lan menduga sapa ingsun al-qari'a orang maca iku layafa, orang samar ala fahmihi ing atase pemahaman mereka makna qauli ta'ala dzalikum azharu liqulubihim wa qulubihinna, bahwa tadi adalah lebih bersih, membersihkan pada hati kita dan hati mereka. Walayat halu, lan ora hilang an anal mukhatab sak temene yang diajak bicara bihada kelawan ini, siapa yang oleh Allah tak dimaksudkan liqulubikum wa qulubihinna. Kita lupa bahwa yang diajak bicara adalah khairul rijali, sebaik-baiknya laki-laki, yaitu para sahabat. Wa ahum ra'ahum, yang melihat sapa mereka hadal wujudi ing para perempuan Nabi. Wahum utai mereka iku yulzamuna, ditetapkan bihadza ma'anisaihunna, sartane perempuan, ma'anisain sartane perempuan, hunna kang utai nisa iku khairuman, sebaik-baiknya orang, sahidatus samawati, yang menyaksikan langit dan bumi, minan nisa'i saking perempuan. Siapa yang dimaksud ke Al-Quran di sini? Jelas itu adalah putri Nabi, keluarga perempuan Nabi dan para sahabat, yang sudah dipastikan keluarga Nabi adalah sebaik-baiknya perempuan dan para sahabat adalah sebaik-baiknya umat. Orang yang oleh Allah sudah ditetapkan sebagai orang yang terbaik aja, itu masih disuruh menjaga diri, apalagi kita. Kalau kita kemudian tidak menjaga diri, pertanyaannya adalah apakah kita lebih baik daripada mereka? Sehingga kita tidak perlu menjaga diri. Kan begitu toh logikanya. Kalau keluarga Nabi saja yang oleh Allah ditetapkan sebagai perempuan terbaik, para sahabat itu laki-laki terbaik, itu aja masih disuruh untuk saling menjaga. Nah, kalau kita kemudian tidak menjaga anak-anak kita, apakah anak-anak kita itu lebih baik daripada sahabat dan keluarga Nabi? Itulah kenapa kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, di dalam hubungan ini, masyarakat, kita hati-hati dan menjaga diri. Sehingga kita itu berharap liyutahhirakum tadhira. Sehingga Allah berkenan memasukkan kita termasuk orang-orang yang bersih. Lama anisaihinna, ora bersama nisain, ora bersama nisa, guna kang utai nisa iku man wong nak lamu kang ngerti sapa kita. Al yauma ing dalam hari ini. Yang diajak bicara oleh Al-Quran untuk saling menutup tadi, itu kan bukan perempuan sekarang. Al-yauma hari ini dan yang sangat jauh, andinilah saking agamanya Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan kan bukan anak-anak kita, yang anak-anak kita itu belum jelas pemahaman keagamanya.
mereka bahkan yang itu ada yang diajak bicara adalah keluarga Nabi yang luar biasa. Hadza iku wala sakka. Tidak ada keraguan, sharihun jelas, kulla sorohati, dengan sangat jelas. Fi ilzamina, yang dalam oleh netapkan sapa kita, bil ihtirasi, kelawan menjaga ala nisa'i, ngatasi anak, dalam konteks ini anak perempuan. Tentunya bukan hanya perempuan, karena laki-laki juga nggak kalah bahayanya. Kalau anak laki, kita sering menganggap kalau anak laki-laki itu aman. Ada sing ngentekno wedoan, gitu kan, ya anak laki-laki. Cuma mereka kan nggak hamil aja. Tapi kan apa nggak salah? Doa ya. Artinya anak perempuan, anak laki-laki itu sama-sama bahayanya. Sehingga kalau kita jadi orang tua, marilah kita menjaga anak-anak kita, khususnya perempuan yang biasanya sering jadi korban. Sering jadi korban sesuatu yang nggak baik. Amal mutasahiluna, anapun orang-orang yang meremehkan, gegampang, orang-orang yang nggak itu cukup peduli untuk menjaga anak-anaknya, fa ini mongkau ta ingsun iku akulu, maka saya katakan lahu maring mereka lastum. Akhirnya terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, kata Said Muhammad, kalau ada keluarga, ada ayah, ada orang tua, kok dia terlalu sembrono terhadap anak-anaknya, khususnya anak perempuan, maka pertanyaannya yang perlu kita ajukan adalah, apakah anakmu itu lebih baik daripada anaknya Kanjeng Nabi? Kok kemudian kamu begitu sembrono, tidak menjaga anakmu? Nabi aja itu disuruh jaga anaknya, apalagi kita. Kalau kemudian kita tidak menjaga anak-anak kita, apakah anak kita itu sudah lebih baik daripada anak Nabi, sehingga nggak perlu penjagaan yang ketat? Lastu marana sapa sira iku khairan, lebih baik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri tidak lebih baik daripada Kanjeng Nabi, jangankan lebih baik, dekat aja enggak gitu kan. Bagaimana mungkin kalau kita sebagai ayah yang status kita itu tidak ada sekukunya daripada Nabi, kemudian kita merasa anak kita sudah safety. Itu kan enggak toh. Walaisat lan ora ana apa nisaukum, para perempuanmu iku khairon, lebih baik min nisaihi, saking perempuane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Walaisa lan ora ana sapa rijalukum, anak-anak lakimu atau kaum lelakimu iku a'affa, lebih bisa menjaga diri min ashabi Rasulillah, saking Kanjeng Nabi, saking sahabatnya Nabi. Tadi yang di ayat tadi kan dikatakan laki-laki, para sahabatnya Nabi, kalau ingin ketemu keluarga perempuan Nabi, mereka harus di belakang tabir. Tidak ketemu, paling enggak terjaga. Loh, padahal para sahabat Nabi itu orang yang paling ifah, orang yang bisa menjaga diri. Itu saja oleh Allah masih disuruh menjaga diri ketika ketemu keluarga Nabi. Lah pemaneh koncone anak-anak kita, yang kita tahu sendirilah remaja sekarang kayak apa. Maka bagaimana mungkin kemudian kita bisa percaya saja pada anak kita? Koncone anak kita sopo? Orang yang subuhannya aktif apa enggak? Salah satu indikatornya kan subuhan. Kalau Anda melihat, Anda pernah tahu kelompok militan Palestina? Apa itu namanya? Kelompok pejuang Palestina. Saya lupa namanya. Biasanya ingat. Ketemu Anda kok jadi lupa. Ada kelompok tertentu, itu kelompok militan pejuang Palestina. Tidak semua orang boleh masuk anggota itu. Tes pertama untuk bisa masuk anggota itu adalah jamaah subuh 4 bulan. Istiqomah tanpa henti. Kalau bisa jamaah subuh 4 bulan tanpa henti, baru itu syarat awal. Yang kita itu, kok jangankan 4 bulan, seminggu aja, semalam minggu, isu wis tebal. Ayo, Mbak, lah minggu isu jak. Ini sing jamaah piro ta kijane. Ketoke akeh sing gak salat gak banyak, tapi lek jamaah subuh kok luar biasa. Sope sampai gak ketok kabeh. Cobalah, itu artinya kita diingatkan, marilah sekali lagi generasi kita itu tidak seperti generasi Nabi.
teman-teman anak-anak kita itu juga tidak seperti teman-teman keluarga Nabi. Kita pun sebagai orang tua tidak sama dengan Nabi. Maka kalau keluarga Nabi, sahabat Nabi masih disuruh menjaga diri, maka apalagi kita. Maka marilah kita berusaha untuk sebaik mungkin. Fakhoirun kasirun. Maka sangat jauh. Jadi kita dengan Nabi jauh, anak-anak kita tidak sama dengan anak-anak Nabi, teman-teman anak kita tidak sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Karena itu, kalau begitu kenyataannya, antah tarisu, maka marilah kita menjaga anak-anak kita. Wasyarun azimun, maka utai keburukan yang besar akan muncul antuh milu, ento sembrono sapa orang tua. Kalau orang tua sembrono terhadap penjagaan tadi, terlalu percaya pada laporan sepihak dari anaknya tanpa cross check dan seterusnya, maka itulah yang disebut sebagai as-siqah al-kadzibah. Itu kepercayaan dusta yang kemudian kita akan menyesal. Dan kasusnya sudah tidak sedikit. Sehingga saya sering mengatakan, walaupun anak kita wis dewasa, dalam arti umurnya wis kuliah, tapi pemantauan terhadap anak itu tetap tidak bisa dilepaskan. Bahkan jangankan yang baru kuliah, yang sudah nikah aja loh, masih perlu diawasi. Artinya kalau Anda nanti jadi orang tua, kemudian nanti anak kita udah besar, udah nikah, jangan lupa juga nelpon. Ya apa kabare? Itu penting sebagai, tapi jangan ditanya hanya sekedar, ya apa, wis masak, wis mangan, yo itu biasa. Tapi tanyalah, gimana, Duk sekarang Rebu Wekasan, jangan lupa. Besok Senin poso. Kan gitu toh yang ditanya. Jangan, yuk kayak kita punya anak nih pondok. Kalau Ustadz nanya, ya pondok sehat? Nah, kemudian tanya, gimana hafalannya? Sudah dapat berapa? Murojaahnya gimana? Tadi misalnya Kak Safa nelpon pertanyaan, sudah mencapai target belum? Alhamdulillah sudah nyampe. Murojaahnya gimana yang lancar. Artinya itu yang harus penting kita sampaikan. Soal ngajinya gimana? Ngaji ini ngaji ini. Ikut iso maknani rong. Jangan-jangan ngaji tapi ngantuk. Oh ngaji ya. Maknani ini ono ora? Didelok kitabe. Kitabe iku penuh enggak? Kan ada toh yang rajin ngaji tapi juga enggak tak terus no. Artinya itu loh nanti kalau Anda jadi ibu, kalau Anda jadi orang tua, dicek itu anaknya. Jadi jangan hanya kita hanya percaya saja, dicek aja, bukan hanya mangane, sangune isih apa enggak, tapi segala sesuatunya, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke, begitu. Kita lanjutkan besok takhiruz zawaj. Mengakhirkan nikah sampai selesai wisuda. Gitu kan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.